Oh, tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini, begitu Mbak. Nah, di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang pembuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal yang dikenakan kepada kami ya secara tidak bertanggung jawab gitu ya, itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan. Nah, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan kepada penyidik ya. Nah, mungkin Prof. Henry bisa memberikan sedikit penjelasan apa yang nanti akan disampaikan. Iya, Sini Prof. Ya, saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE, saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah, ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Gak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah. Termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi, dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable, tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahannya. Kira-kira itu, terima kasih. Ya. Roy Suryo berarti nggak datang hari ini ya? Ada. Roy Suryo? Ada. Ini Rismon. Tiga saksi itu, tiga ahli yang dibawa itu untuk keseluruhan tiga-tiganya atau satu orang, tiga saksi? Karena saya terkait dengan undang-undang, tentu saja undang-undangannya mengenai mereka ya tidak hanya untuk mereka, untuk seluruh Indonesia. Itu jawaban yang paling. Makasih. Respon, mau speech sebentar? Ya. Oke, silakan. Jadi untuk menjawab tadi ya, pada dasarnya ini panggilan untuk RRT ya. Jadi panggilan untuk semuanya, tetapi memang dalam keterangan ahli itu tentu ada bobotnya. Tadi kan sudah saya jelaskan, Profesor Zainal Mutakin mungkin bobotnya lebih kepada Dr. Tifa, kemudian Henry Subiakto, Profesor, bobotnya kepada ketiganya, Tono Saksono, bobotnya mungkin kepada Rismon dan Roy Suryo. Jadi, tetapi formally mereka dipanggil itu untuk menjadi ahli, memberikan keterangan ahli kepada RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Ini Rismon Sianibar, orang yang paling top sedunia saat ini. Silakan, Bro. Iya, terima kasih ya. Kami mengajukan ahli beberapa minggu lalu dan sekarang
Profesor Tono Saksono maupun Profesor Henry Subiakto itu kami hadirkan. Ya. Untuk Profesor Tono Saksono itu beliau memiliki keahlian digital image processing maupun analog. Ya. Jadi beliau akan merangkan bahwa kami melakukan metodologi ilmiah yang sudah baku dalam dunia digital image processing. Jadi kesaksian dari Profesor Tono Saksono ini akan membantu mengklarifikasi kepada penyidik bahwa kami tidak melakukan manipulasi secara digital atau pengeditan. Berikutnya Profesor Henry Subiakto akan merangkan pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya yang menurut beliau tidak bisa dikenakan kepada kami untuk menjerat kami baik Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Dr. Tipa. Begitu aja, terima kasih ya. RJ-nya Egy Sujana. Tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Begitu, Mbak. Jadi nggak masih nggak Sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo menemui Pak Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali, ya, tidak ada komunikasi sama sekali dan sampai saat ini pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami. Mungkin Bang Egy Sujana nggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami gitu. Jadi nggak masalah ya Bang kalau keduanya udah gugur statusnya tersangka? Kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kan Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ ya atau SP3 ya kan. Jadi ya kalau beliau yang melaporkan ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini. Begitu ya. Oke, cukup ya? Ya cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan beritanya menarik. Pasti menarik loh. Jangan lupa ya besok ke Komnas HAM ya. Jam 11.30 kita diterima oleh Ketua Komnas HAM Anies Hidayah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.